Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aryandi dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, kelas A angkatan 2019, dengan nomor induk mahasiswa 19310400022. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemudaan dan kepramukaan. Adapun dari latar belakang dari pembuatan video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kepemudaan dan kepramukaan yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Adil Lempele. Ya, langsung saja kita memasuki materi. Ya, adapun yang akan kita bahas pada video ini yaitu yang pertama sejarah gerakan pramuka, yang kedua kelahiran gerakan pramuka, yang ketiga diperkenalkannya gerakan pramuka, keempat tujuan pramuka, dan yang kelima lambang dan sifat gerakan pramuka. Ya, materi yang pertama yaitu sejarah gerakan pramuka. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 1945 di Surakarta. Dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia, perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93/A tertanggal 1 Februari tahun 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus tahun 1948 waktu diadakan api unggun di halaman Gedung Pengangsaan Timur 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air dan bangsanya. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putra Indonesia yang disingkat PPI, Kepanduan Indonesia Muda disingkat KIM. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra. Pada tahun 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. Sedangkan bagi organisasi puteri terdapat dua federasi yaitu PKPI, Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia, dan POPINDO, Persatuan Organisasi Panduan Puteri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10, IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai dengan 20 Agustus tahun 1955 di Jakarta. IPINDO sebagai wadah pelaksana kegiatan kepramukaan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepramukaan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari tahun 1957. Seminar Tugu ini menghasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepramukaan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kepramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian, pada bulan November tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Departemen PP dan K mengadakan seminar di Cilito, Bogor, Jawa Barat dengan topik penasionalan kepanduan. Kalau Jambore untuk putra dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu, Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat.
Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga Ipindo mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT Makiling, Filipina. Ya, yang kedua, kelahiran Gerakan Kepramukaan. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita, lihat bahwa jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor 11 garing MPRS garing tahun 1960 tanggal 3 Desember tahun 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang mengatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya, penertiban tentang kepanduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka. Pasal 349 ayat 30. Kemudian, kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lor Badan Pawelisme. Lampiran C ayat 8. Ketetapan itu memberikan kewajiban agar pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Presiden atau mandataris MPRS pada 9 Maret tahun 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan memimpin Gerakan Kepramukaan Indonesia bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbarui. Metode dan aktivitas pendidikan harus diganti. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri P dan K Profesor Prijono, Menteri Pertanian Dr. Abdul Aziz Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Ahmadi, serta Menteri Sosial Mulyadi Jojo Martono. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan, dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret tahun 1961. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar Gerakan Pramuka sebagai lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang materi selanjutnya, diperkenalkannya Gerakan Pramuka. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret tahun 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kepres Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 perlu ada pendukungnya, yaitu pengurus dan anggotanya. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional, yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Badan pimpinan pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17, 8, 45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang, diantaranya penduduk dalam Kuarnas 17 orang dan dalam Kuarnastri 8 orang. Namun demikian, dalam realisasinya, seperti tersebut dalam Kepres Republik Indonesia nomor 447 tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961, jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang. Dengan rincian, dari 70 anggota itu 17 orang diantaranya sebagai anggota Kuarnas dan 8 orang di antara anggota Kuarnas ini menjadi anggota Kuarnari. Mapinas ini diketuai oleh
Dr. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia, dengan Wakil Ketua Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Abdul Aziz Saleh. Sementara itu, dalam Kuarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr. Abdul Aziz Saleh menjabat sebagai Wakil Ketua, merangkap Ketua Kuarnari. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, bukan saja di ibu kota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta, sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan pawai atau defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia yang ditermakan kepada Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX sesaat sebelum pawai atau defile dimulai. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus tahun 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Ya, materi selanjutnya yaitu tujuan dari Pramuka itu sendiri. Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia dengan tujuan agar anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan maupun tinggi keterampilan. Anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. Anggotanya menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Ya, selanjutnya, lambang dan sifat Gerakan Pramuka itu sendiri. Lambang Pramuka Indonesia adalah tunas kelapa yang dijahitkan di kerah kiri baju pramuka untuk wanita, lambang Pramuka Internasional yang dijahitkan di kerah kanan baju pramuka untuk wanita. Bagi pria, tunas kelapa berada di kantong sebelah kiri, sedangkan lambang Pramuka Internasional dijahitkan pada sebelah kanan kemeja. Emblem lokasi wilayah Gerakan Pramuka berdasarkan provinsi dijahitkan di lengan kanan baju pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama, nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Dan yang ketiga, universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja, yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Ya, itulah tadi materi singkat tentang kepramukaan. Semoga dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.